Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan juga diberi kelancaran rezeki. Amin. Sorry ya teman-teman, beberapa kali video saya tidak tampil wajah dikarenakan kondisi saya yang kemarin sedang tidak fit. Tapi semoga tetap terus bisa memberikan informasi seputar kriminalitas yang tentu aja bisa kita petik pelajarannya ya teman-teman. Nah, uang ataupun harta itu memang bukanlah segalanya, tetapi uang bisa memperlihatkan sifat asli manusia. Dari kasus yang akan kita bahas kali ini, diperlihatkan nih kengerian dari seseorang yang otaknya itu hanya bisa dipenuhi oleh uang dan juga harta, hingga pada akhirnya membuat ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Zainuddin merupakan seorang pria tua berusia 78 tahun yang tinggal dengan keluarga besarnya di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di daerah Waikanan, Bandar Lampung. Zainuddin pernah menikah dengan seorang wanita yang tidak mau disebut namanya. Dan atas pernikahan pertamanya itu, Zainuddin dikaruniai beberapa orang anak, termasuk seorang pria berusia 40 tahun bernama Wawan dan adiknya bernama Erwin. Setelah resmi bercerai dengan istri pertamanya, Zainuddin kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Romlah berusia 45 tahun. Dan atas pernikahan dari istri keduanya itu, Romlah dan Zainuddin pun dikaruniai seorang anak bernama Juanda yang berusia 26 tahun. Menurut beberapa warga, diketahui Zainuddin ini dikenal sebagai warga yang sangat ramah, baik hati dan juga murah senyum. Dia pun dikenal sebagai seorang pekerja keras. Sehari-harinya ia sibuk berkebun di ladang milik pribadinya. Dikarenakan merasa sudah sepuh dan tenaganya pun mulai melemah, Zainuddin pun berencana akan membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, yakni kepada Erwin dan juga Wawan seadil-adilnya. Namun ternyata pembagian harta warisan tersebut membuat Wawan dan Erwin ini malah berdebat. Sampai pada akhirnya Erwin pun gelap mata dan dia merencanakan hal gila. Kejadian mengerikan ini bermula ketika Erwin dan Wawan sang kakak bertengkar memperebutkan hutang piutang dan juga harta warisan. Nah, kejadian cekcok tersebut terjadi sekitar jam 1 dini hari pada bulan Oktober di tahun 2021 lalu. Dan memang saat kejadian tersebut, semua anggota keluarga itu sedang tertidur pulas di dalam kamar masing-masing. Dan usai pertengkaran itu, Erwin yang tidak terima, dia langsung mengambil sebuah kapak yang berukuran besar dan dia bergegas masuk ke dalam kamar Wawan, lalu dia memukul bagian kepala Wawan sebanyak 2 kali sampai pada akhirnya Wawan pun meninggal di tempat. Sebelum meninggal, Wawan ini sempat berteriak meminta tolong kepada ayahnya yaitu Zainuddin. Dan mendengar teriakan tersebut, Zainuddin dan Romlah pun langsung terbangun. Karena gelap mata dan takut bila aksinya ketahuan, Erwin malah berpikir untuk melanjutkan pembunuhan itu dengan langsung masuk ke dalam kamar Zainuddin. Di sana dia pun langsung memukul kepala Zainuddin yang merupakan ayah kandungnya sebanyak 2 kali. Pukulan itu membuat bagian kepala Zainuddin pun hancur sampai pada akhirnya dia pun meninggal di tempat. Romlah sang ibu tiri yang kala itu sedang menyaksikan kejadian tersebut. Dia sempat meminta tolong kepada Erwin agar jangan membunuh dirinya karena dia tidak tahu menahu akan masalah ini. Namun dengan tega, Erwin langsung mengayunkan kapak ke bagian tubuh Romlah. Untungnya tebasan pertama berhasil meleset. Romlah pun kemudian berusaha berlari ke arah dapur sambil terus dikejar oleh Erwin. Dan sesampainya di dapur, karena sudah tidak ada jalan keluar, Erwin pun langsung memukuli bagian kepala Romlah menggunakan kapak sebanyak 3 kali. Dan sampai pada akhirnya
Romlah pun ikut meninggal di tempat. Aksi teriakan tersebut ternyata sempat terdengar oleh keponakan Erwin yang berinisial Z, masih berusia 6 tahun. Z kala itu menangis karena dia melihat keadaan semua keluarganya sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Namun, di situ dengan tega, Erwin ini malah mematikan lampu dan dilanjutkan dengan membunuh Z dengan cara dibekap menggunakan bantal. Dan pada saat itu, Z ini sempat meronta, dia meminta tolong dan juga menangis sekencang-kencangnya. Dan saat itu takut bila aksinya ketahuan oleh orang lain, Erwin kemudian langsung memegang kuat lehernya Z sampai pada akhirnya dia kehabisan nafas dan ikut meninggal juga. Setelah menghabisi nyawa keempat keluarganya ini, dengan santai Erwin ini malah merokok ke depan pintu sambil mendengarkan musik. Dan setelah itu Erwin pun mengecek septic tank yang berada di bagian belakang rumahnya. Ya memang kebetulan bagian septic tank pada kala itu ternyata belum dicor dan menyisakan sebuah lubang yang berukuran cukup besar. Dan seketika Erwin pun mempunyai ide dengan memasukkan satu persatu tubuh keluarganya ke dalam septic tank tersebut. Pertama-tama Erwin terlebih dahulu memasukkan tubuh Wawan, yaitu kakaknya. Kedua, dia lanjutkan dengan memasukkan tubuh ibu tirinya, yaitu Romlah. Dan ketiga, dia memasukkan tubuh ayah kandungnya, yaitu Zainuddin. Dan terakhir, dia pun memasukkan tubuh Z, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Dan untuk menutupi semua kejahatan, dan kemudian Erwin pun bergegas menutup lubang tersebut menggunakan kasur bekas. Keesokan harinya, dikarenakan tubuh keempat keluarganya ini ternyata mengeluarkan bau busuk, akhirnya Erwin pun memutuskan untuk mengecor lubang tersebut ya menggunakan semen. Dan setelah berhasil menutupi kejahatannya dengan sempurna, Erwin kembali menjalani aktivitas kesehariannya tanpa ada rasa bersalah sekalipun. Belum selesai di situ, Erwin yang merasa aman, dia terus melanjutkan kejahatannya itu. Pada sekitar tanggal 24 Februari di tahun 2022, adik kandung Erwin, yaitu seorang pria bernama Juanda, sempat mendatangi Erwin ke Pasar Margajaya untuk menanyakan tentang hilangnya seluruh keluarganya kepada Erwin. Namun dengan santai, Erwin ini malah mengatakan bahwa Zainuddin dan Romlah sedang pergi meladang ke atas gunung. Juanda tidak percaya begitu saja. Dia sempat menuduh Erwin menculik keluarganya. Mereka pun sempat berkelahi. Namun untungnya aksi perkelahian tersebut dilerai oleh warga sekitar. Kemudian untuk menuntaskan rasa penasarannya, Juanda pun meminta kepada Erwin untuk segera mengantarkannya ke atas gunung yang dimaksud. Dan mereka pun pergi menggunakan motor miliknya. Dan ternyata benar saja, sesampainya di sana, Romlah dan Zainuddin pun tidak ada. Mengetahui bahwa ada yang tidak beres kepada keluarganya, Juanda pun berkata kepada Erwin bahwa dia akan segera melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Dan seketika Erwin pun takut bila aksinya ini akan terbongkar. Dari sini Erwin mempunyai niat jahat lagi dengan menghabisi Juanda. Tidak hanya sendirian, kali ini Erwin akan melangsungkan niatnya tersebut dibantu oleh anaknya yang bernama Diki berusia 17 tahun. Kepada Diki, Erwin mengatakan bahwa dia akan membagi seluruh harta dengan Diki jikalau Diki ini mau membantunya melakukan pembunuhan tersebut. Lalu pada sekitar bulan April di tahun 2022, kurang lebih jam 1 dini hari, Diki dan Erwin pun mendobrak pintu belakang rumah Zainuddin. Saat di sana mereka melihat Juanda ini tengah tertidur pulas di dalam kamar ayahnya. Mengetahui hal itu, Erwin pun lalu mengambil sebuah besi yang berukuran agak panjang. Juanda yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi menyamping ke kiri. Dengan cepat, Erwin pun langsung memukuli bagian kepala Juanda menggunakan besi yang dia bawa tadi sebanyak beberapa kali. Karena Juanda mencoba memberontak, Erwin pun lalu mengakhirinya dengan cara memegang kuat bagian lehernya sampai pada akhirnya Juanda pun kehabisan nafas dan meninggal di tempat.
Lalu untuk menghilangkan jejak, pada awalnya Erwin akan menyembunyikan tubuh itu bersama dengan keluarga yang lain di dalam septic tank. Dia lalu mengikat kedua kaki Juanda, kedua tangan Juanda dan juga menutup tubuhnya menggunakan selimut. Namun, dikarenakan septic tank tersebut sudah rapi di semen dan tidak mungkin bila dibongkar, sampai pada akhirnya Erwin pun memutuskan untuk membuang tubuh Juanda ini ke tempat lain saja. Dan keesokan harinya sekitar pukul setengah 6 sore, Erwin dan Diki pun langsung membawa tubuh Juanda ini ke kebun singkong miliknya dengan menggunakan mobil L300. Nah, sesampainya di sana, mereka pun lalu menguburkan tubuh Juanda di lahan singkong tersebut. Dan untuk menutupi semua kejahatannya, Erwin pun sempat menanamkan beberapa tumbuhan singkong di atas tubuh Juanda. Pada bulan Juli tahun 2022, dikarenakan Juanda tidak kunjung terlihat oleh warga yang merasa khawatir melaporkan kejadian orang hilang kepada RT dan juga kepolisian setempat. Warga mengaku Juanda ini terakhir terlihat di saat dirinya sedang dibawa ke gunung oleh Erwin, yaitu kakak tirinya. Mengetahui hal itu, polisi pun langsung bergegas melakukan penyelidikan ke rumah Erwin. Namun sayang, Erwin sudah berhasil melarikan diri. Dan di sana hanya ada anaknya, yakni Diki. Setelah Diki diinterogasi beberapa jam lamanya, akhirnya Diki pun mengaku bahwa Juanda dan semua keluarganya telah dibunuh oleh Erwin, yakni ayah kandungnya sendiri. Dan setelah mengetahui hal itu, polisi pun bergerak cepat untuk menangkap Erwin. Erwin akhirnya ditangkap di saat dirinya ini sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Lampung Selatan. Sedangkan untuk tubuh kelima keluarga Erwin sendiri, mereka ditemukan sudah menjadi tengkorak. 4 diantaranya ditemukan di dalam lubang septic tank dan 1, yaitu Juanda, ditemukan di ladang perkebunan. Vonis sementara saat diinterogasi dengan terpolisi, Diki mengaku bahwa apa yang dia lakukan ini atas dasar suruhan dari sang ayah. Diki juga mengaku saat itu dia sangat ketakutan bila tidak mengiyakan ajakan ayahnya. Dan teman-teman, untuk saat ini Diki dan Erwin masih ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Namun untuk vonisnya, karena kasus ini baru saja terungkap, pihak kepolisian pun belum membeberkan vonis yang tepat kepada para pelaku tersebut. Ya, meskipun begitu, keluarga besar korban sudah mulai mendesak pihak kepolisian untuk menghukum mati Erwin sebagai pelaku. Mereka sangat geram dengan kekejaman Erwin yang dengan tega membunuh seluruh anggota keluarganya sendiri. Dan atas perbuatan bersangkutan, pelaku dapat dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Namun, bisa berkembang apabila hasil pemeriksaan pelaku terbukti ada perencanaan dan akan dikenai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Dan barang bukti yang dapat diamankan yaitu berupa 1 batang besi panjang sekitar 1,5 meter dan 1 unit handphone dan juga 1 bilah kapak. Oke, demikianlah teman-teman kasus yang sangat mengerikan ini. Begitu sadis dan juga tega ya, dikarenakan ingin menguasai harta yang bahkan tidak sepeser pun sempat dinikmati oleh Erwin. Dan bagaimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Yang benar-benar bikin kita bergidik ya, karena sangat kejam, di mana yang dibunuh ini tidak lain adalah keluarganya sendiri. Yuk ketik di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!